Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Eviani dari kelas 17 5C37. Di sini saya menyusun tentang makalah metode penelitian, metode kualitatif dengan judul penerapan statistika pada data penduduk warga Blitar tahun 2021. Di sini untuk yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada 4 poin, yaitu untuk poin pertama adalah latar belakang masalah. Di sini statistika adalah statistika berhubungan dengan fakta dan angka yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk bermacam-macam tujuan. Ini untuk maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik demo dan sosioekonomi penduduk Kota Blitar dengan mengumpulkan dan menganalisis data statistik. Di sini untuk poin ketiga ada rumusan masalah. Untuk perumusan masalah di sini ada tabel statistik dan distribusi frekuensi. Untuk metode penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif, metode yang bertujuan untuk memahami pemahaman yang lebih baik tentang fenomena kompleks dalam lingkungan alaminya. Untuk bab 2 di sini ada landasan teori. Untuk landasan teori di sini ada 2 poin, yaitu kependudukan dan statistika. Untuk kependudukan adalah warga negara asli atau asing Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ilmiah yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas atau kualitas serta ketahanan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk poin kedua yaitu ada statistika. Statistika yaitu suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, dan serta pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Nah, di sini ada tabel penduduk kota Blitar berdasarkan umur pada tahun 2021. Nah, untuk pembahasannya di sini di bab 3 ada yang pertama ada penyusunan distribusi frekuensi. Untuk penyusunan distribusi frekuensi di sini yang pertama menentukan range atau jangkauan selisih antara nilai yang tersebar dengan nilai yang terkecil. R sama dengan X max atau X min, yaitu nilai maksimal dan nilai minimal. Kita ambil nilai maksimal, ini terbalik, nilai minimal di angka 238, untuk nilai maksimal yaitu 1425, maka 1425 dikurangi 238, maka hasilnya 1187 untuk jangkauannya. Yang kedua, menentukan batas-batas kelas. Batas kelas ini di sini di BBK dikurangi 0,5 angka skala terkecil. Untuk TBK-nya 0,0 dikurangi 0,5 sama dengan 0,05 dan seterusnya. TAK sama dengan BAK ditambah 0,5 skala terkecil, dan TAK 4 ditambah 0,5 sama dengan 4,5 dan seterusnya. Panjang interval kelas TAK dikurangi TBK keterangannya, TBK tepi bawah kelas. Untuk BAK batas bawah kelas, BAK tepi atas kelas, BAK batas atas kelas. C menentukan titik tengah atau setengah batas kelas, setengah dikali batas kelas ditambah batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Titik tengah 1,5 ditambah 0 plus 4. Titik tengahnya adalah 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini penyajian data, di sini ada diagram batang, yaitu diagram batang adalah grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross selection time series dari tabel data kelompok penduduk Kota Blitar, maka hasilnya sebagai berikut. Maka ini hasilnya untuk diagram batang. Untuk diagram garis di sini
Grafik ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya, grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Maka hasilnya sebagai berikut. Nah, ini untuk hasil dari diagram garisnya seperti ini. Nah, di sini ada diagram lingkaran untuk hasil dari diagram lingkaran seperti ini. Dan diagram lingkaran ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik pada satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan, biasanya dalam presentase hasil data penduduk Kota Blitar sebagai berikut ini datanya. Untuk bab 4 penutup, untuk kesimpulannya yaitu statistika menunjukkan umur laki-laki dan perempuan warga Kota Blitar paling banyak dengan angka 35 sampai 39 tahun. Jumlah penduduk Kota Blitar masuk pada angka kepadatan penduduk. Metode kualitatif ini dapat memberikan wawasan tentang pola hidup dan pengalaman yang mungkin berkait dengan kelompok umur tertentu. Memulai pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang variasi umur di antara warga Kota Blitar. Untuk saran, jumlah warga Kota Blitar tahun 2021 dengan umur rentan 50-70 sangat berbanding terbalik hingga 3 kali lebih tinggi, dengan menandakan bahwa masyarakat kurang akan kepedulian tentang kesehatan. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.